Iya, 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 iya. Kali ini gua ada di apa nih? Daerah mana sih nih? Haji Soleh ya. eh ini tuh tepatnya di Sukabumi ya, Sukabumi Selatan nih. Tapi di Jakarta, bukan Sukabumi Jawa Barat ya. Jadi jangan salah sangka. Ini gue lagi ngikutin mobil gua menuju ke Jelambar guys. Karena di Jelambar nanti ada yang mau lihat apa? Motor ya, motor gua ini. Jadi gua ini ceritanya mau tuker tambah ya sama RC 250 nih guys. Tapi gue belum tahu nih RC 250 itu kayak gimana. Dia juga belum tahu motor gue kayak gimana. Jadi dia agak meragukan katanya masalah mesin gue nih. Itu padahal kan gue di video-video gue itu udah ngasih tahu apa eh, bahwa gue abis apa eh, ini mod apa servis ya. Habis servis dan habis aja juga gue 3,8 juta gitu kan. Ya masa urusan mesin nggak beres kan, nggak mungkin gitu kan untuk sebuah R25 ya, bukan motor-motor yang lain ya. Soalnya kalau motor-motor yang lain mungkin bisa aja lebih mahal, tapi kan kalau Yamaha itu kan terkenal murah guys, biaya perawatannya segala macam. Nah kalau udah sampai 3,8 itu berarti kan udah banyak banget part yang diganti kan gitu. Jadi ya kayaknya nggak bisa diraguin lagi sih. Cuman ya namanya orang kan kita nggak ngerti ya gitu. Nah di dalam mobil itu, jadi gue lagi ngikutin mobil gue kan. Di dalam itu ada ceker, ada siapa, ada Iman ya, montir andalan, sama ada Kang Jafar guys gitu. Jadi mereka yang nemenin gue ngeliat motor ya kan, biar gue nggak dicurangin sama orang. Karena gue tuh gampang banget dicurangin sama orang. Oke gue ya gitulah, mungkin karena gue terlalu baik jadi gue tuh kayak gampang banget diapa-apain. Mumpung jalan lagi sepi, jadi gue bisa ikutin lah dari belakang nih mobil. Kan biasanya kalau ini kan nggak bisa ngikutin dari belakang kan, keburu ditantin orang. Emang orang Indonesia ini nggak sabaran, padahal kan sebenarnya motor itu juga berhak mendapatkan satu lane ya kan. Dan itu lebih aman sih kalau motor tuh dapat satu lane gitu ya. Dan kalau misalkan ini jadi nih sekarang guys, ini adalah kali terakhir gue pakai CR25 gitu. Jadi tadi motor gue itu gue towing sampai dari rumah bokap nyokap gue di Bintaro sampai uh, Iman ya, sampai rumahnya Iman di Sukabumi ini, Sukabumi Selatan. Nah di towing sampai situ, terus kita ke Jelambar. Gue naik motor ya kan, yang lainnya pada naik mobil gitu. Kenapa gue ngikutin dari belakang naik pakai pakai motor gitu ya? Ya kan biasanya kalau orang naik motor kan selap selip gitu kan. Kenapa gue enggak? Ya karena sebenarnya kan gue nggak ngerti jalan ke sana kan. Jadi ya gue ya ikutin aja yang pakai map. Karena yang lainnya juga pakai map ini di depan. Duh, nih mesin motornya enak banget guys. Jadi labil gue mau ganti apa enggak. Soalnya ya kan kalau motor KTM itu kan terkenal geternya ya kan. Waduh, kayaknya ini lebih enak sih, jauh sih. Cuman ya alasan gue tuh mau ganti tuh gara-garanya ada apa ya, ada yang kurang dari motor ini, yaitu adalah banyak banyak apa banyak 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 yang harusnya ada di motor ya. Ini nggak ada gitu, kayak misalkan apa, sistem keamanan, terus pengeremannya juga menurut gua kurang bagus gitu kan. Jadi gitu alasan gua. Terus kan kalau KTM itu kan standarnya kan bagus, tapi kenapa gue pilih KTM? Karena KTM itu kan apa ya, KTM itu kan
motor Austria yang dipunyain sama Jepang kan, sama India nih kan. Nah, jadi harganya itu kalau motor-motor Eropa itu kalau dijual itu harganya jatuh banget guys, kecuali motor-motor yang emang udah terkenal banget di Indonesia ya. Gitu. Jadi kalau motor-motor Eropa tuh udah pasti jatuh harganya gitu loh. Bisa dibilang kayak Aprilia, kayak Husqvarna gitu-gitu pasti jatuh-jatuh semua motor-motor itu harganya. Karena motor-motor Eropa gitu. Beda dengan motor Jepang yang tahun-tahunan sama nih misalkan 2016 gitu ya. Ninja misalkan. Itu mungkin masih ada yang 50 juta gitu loh. Ya. Jadi gua misalkan tuker tambah nih, gue nambahnya kebanyakan gitu kan. Nggak inilah nggak worth it lah gitu. Nah, kalau si KTM ini orang ini minta tambah 6 juta dan itu menurut gue sih masih kemahalan ya guys, karena mungkin orangnya juga belum tahu kondisi motornya kayak gimana gitu ya. Terus tadi gue udah konsul sama montir, terus kata montir gue si Iman, ya malah kalau bisa dia yang nambah kalau kayak gini. Nah, terus tadi juga dicari tahu orang itu pedagang apa bukan gitu ya. Jadi soalnya kalau pedagang itu biasanya nakal gitu ya, ada aja akalnya gitu. Nah, ternyata teman-temannya Iman itu nggak ada yang tahu si siapa namanya si orang ini gitu. Nah, berarti ada kemungkinan dia bukan pedagang gitu. Karena di daerah Grogol ini emang banyak banget pedagang guys, banyak banget pedagang, jadinya ya kita sanksi juga. Dan emang teman-teman Iman ini rata-rata di sini gitu. Jadi kan kalau misalkan ada pedagang yang nakalin kan nggak bisa, karena ya tahu Iman kan gitu. Enak banget sih motornya, cuman sayangnya ini aja gua tuh kayak apa ya guys ya, kayak gua nggak tahu lah gitu ya biayanya nih bakal totalnya berapa kalau gue misalkan rapihin lagi nih, bangun lagi nih, kayaknya lumayan juga kayaknya gitu. Jadi secara mesin sih waktu di servis juga sebenarnya nggak ada yang masalah mesin ya. Yang masalah tuh paling kelistrikan gitu yang emang awam terjadi di R25 ini gitu loh. Gitu aja. Jadi kalau masalah mesin sih nggak ada yang diganti-ganti, nggak ada yang apa gitu ya. Semuanya normal, aman, terkendali, dan masih enak nih. Dan biasanya kiprok itu kena ya di R25 atau MT25, tapi di sini enggak gitu. Kiproknya aman gitu ya. Jadi kelistrikannya apa dong? Ya aki gitu kan, aki udah soak. Terus itu bagian kelistrikan ya kan. Terus abis itu shock depan udah udah bocor ya kan, olinya kalau nggak salah. Gua nggak begitu paham sih, karena bukan orang bengkel dan orang dagang juga gitu ya. Mungkin kalau gua pedagang mungkin agak ngerti gitu ya. Gitu sih ya kan. Ya gua sih maunya kayaknya ya nggak sekarang sih dealnya sih gitu. Soalnya gue harap juga orangnya bisa ini ya, bisa santai, karena ini gue juga udah bela-belain ke rumahnya dia ini. Gue rada-rada parno nih guys ngelewatin palang kereta begini. Karena dulu gue pernah waktu di Jogja kan, kalau bandara Jogja itu kan mau masuknya itu kan lewatin rel kereta tuh kan. Kalau kalian tahu tuh bandara Jogja ya kan, pas itu tuh lewatin rel kereta dulu. Nah itu gitu guys, jadi gue pernah suatu ketika lagi nemenin nyokap gue dinas. Terus gue cerita mau pulang nih, mau balik ke Jakarta nih. Gue lewatin, gue kan kalau ke airport kan lewatin rel kereta tuh. Nah pas di rel kereta itu kan macet guys. Terus tiba-tiba pintunya itu palang relnya itu udah ketutup anjing. Kita waduh anjir, itu udah ini banget, udah parah banget dah. Terus habis itu protokol tuh apa ya namanya ya, kayak ajudan gitulah, pokoknya protokol
Nyokap gue tuh langsung nelpon pihak itunya. Terus untungnya dibuka gardunya gitu ya, dibuka terus akhirnya ini bisa bisa kebuka lagi. Oke. Jadi setelah tadi gue lihat motornya, malah gue yang ragu-ragu guys, mau ganti motor ini sama motor itu ya. Jadi akhirnya tidak jadi deal ya kan, nggak jadi deal. Dan ya gitu, sekarang kita mau balik lagi ke Haji Soleh. Jadi kita jangan terlalu cepat ambil keputusan, nggak apa-apa. Kayak kita udah towing, udah melakukan apa ya, kita udah melakukan banyak effort untuk untuk melihat, kayak tadi cuman untuk melihat motor gitu ya. Kita datengin orangnya, samperin ya kan. Tuh, jadi gua nggak merasa dirugikan di sini. Dan ya udah, ini daerah-daerah sini nih gua nggak kangen banget ini. Daerah-daerah sini nih. Maksudnya ngantrinya tuh di rel kereta lagi. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys ya. Nanti masalah updatean si R25 ini akan gua update secepat-cepatnya ya. Secepat-cepatnya akan gua update. Jadi kalau misalkan gue mau ganti ini itu, pasti gue akan update ya. Sekian dulu dari gue Sabi dari Sabi Motovlog AD. Gue pamit, bye.